harus daftar dulu di kampus atau ke LPDP dulu? Dan aku harus punya LOE atau enggak harus punya LOE? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Oh iya, beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2002 udah dibuka nih. Gimana persiapannya? Ada yang udah daftar atau ada yang masih bingung? Oke, tenang, bagi yang masih bingung, di video ini akan menjelaskan tentang apa aja yang harus dipersiapkan nih dari awal sampai akhir, dan juga pertanyaan yang paling sering muncul dan pertanyaan yang lain yang akan kita kupas di video ini. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah buka web LPDP di lpdp.kemenkeu.go.id. Nah, di situ ada menu scholarship nih teman-teman. Nah, di situ nanti ada banyak nih teman-teman. Ada beasiswa reguler, afirmasi, targeted, dan sebagainya. Nah, di situ teman-teman bisa baca satu persatu. Kira-kira teman-teman lebih cocok atau lebih sesuai memasuki jalur yang mana. Misalnya nih teman-teman cocok masuk di jalur reguler. Klik aja di jalur reguler dan di situ teman-teman bisa baca semuanya, udah ada di situ persyaratannya ya. Mulai dari dokumen apa aja yang harus dipersiapkan, persyaratan umumnya dan sebagainya, di situ udah lengkap banget. Lalu teman-teman bisa lanjut di registrasi. Lalu akan muncul di situ memasukkan kayak email, password dan sebagainya untuk teman-teman registrasi. Di bawahnya lagi itu ada menu panduan-panduan atau booklet untuk teman-teman download. Jangan lupa di-download teman-teman biar lebih mudah teman-teman untuk memahaminya. Oke, selain booklet, teman-teman bisa download perguruan tinggi mana aja yang masuk list LPDP, baik dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan memilih kampus ataupun program studi yang kita inginkan ya teman-teman. Di situ harus masuk dalam list LPDP gitu ya. Oke, kalau teman-teman udah memahami dari booklet itu, dari jalur yang bisa teman-teman masukin, teman-teman udah menentukan teman-teman masuk lewat jalur mana, silahkan registrasi. Di situ nanti teman-teman akan mengisi banyak sekali form yang sepertinya nggak bisa diisi dalam sehari gitu ya teman-teman. Kemudian dokumen apa aja sih yang paling harus dipersiapkan, dan ini membutuhkan waktu yang agak lama, yaitu TOEFL ya teman-teman, atau sertifikat bahasa ataupun juga IELTS. Oke, sertifikat bahasa seperti TOEFL atau IELTS ini yang pasti yang masih berlaku ya teman-teman, jangan sampai yang sudah tidak berlaku karena nanti bisa gagal di tahap seleksi administrasi. Itu yang harus diperhatikan teman-teman. Oke, dokumen selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah ijazah dan transkrip teman-teman. Jadi ijazah dan transkrip ini bisa asli ataupun yang legalisir. Tapi yang pasti harus teman-teman scan karena nanti akan diupload gitu ya. Oke, dokumen selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah KTP. Tentu teman-teman ya, karena ini identitas kita. Terus kemudian juga ada rekomendasi baik dari tokoh masyarakat ataupun akademisi. Oke, selanjutnya adalah LOE. LOE ini Letter of Acceptance. Jadi LOE ini bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman daftar di kampus dulu. Tapi kalau teman-teman daftar yang non LOE juga bisa teman-teman. Tapi teman-teman bisa memilih 3 kampus tujuan dengan prodi yang sama ataupun serumpun ataupun sejenis gitu nanti. Kalau teman-teman udah punya LOE, otomatis hanya 1 perguruan tinggi itu gitu ya teman-teman. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan apakah boleh tidak memakai LOE. Ya, boleh teman-teman jawabannya ya. Tapi teman-teman harus memilih itu tadi, 3 kampus yang berbeda dengan prodi yang sama ataupun serumpun ataupun sejenis gitu ya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, yang memerlukan waktu lama untuk dipersiapkan adalah IC teman-teman. Kalau di dalam negeri itu ada 2 IC. Oke, IC yang pertama adalah IC proposal penelitian. Ini biasanya diperuntukkan untuk S3 atau proposal disertasi, begitulah teman-teman. Dan formatnya ini udah ada di webnya LPDP tadi teman-teman, jadi silahkan disesuaikan aja. Kemudian IC yang kedua adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi atau rencana kontribusi. Nah, kedua IC ini membutuhkan waktu yang cukup lama menurut saya untuk membuatnya. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang harus ditulis di situ. Dan untuk menulis IC ini kita nggak bisa asal-asalan ya teman-teman, baik proposal ataupun IC kontribusi ini. Kita harus benar-benar cari tahu apa yang dimau oleh LPDP di situ. Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya IC
Kontribusi itu apa aja sih yang harus ditulis? Tunggu ya. Oke. Itu dokumen-dokumen penting yang harus dipersiapkan baik dalam waktu dekat ataupun jauh-jauh hari ya teman-teman. Kalau dokumen-dokumen tadi udah terpenuhi teman-teman, kalian mulai bisa mengisi form pendaftaran. Nah ini berlembar-lembar teman-teman, silahkan dipersiapkan datanya, misalkan kayak nilai nun ketika SD gitu ya teman-teman. Terus kemudian nilai UNAS SMP, SMA, pengalaman organisasi ketika SMP, SMA ataupun perguruan tinggi, pengalaman riset, pengalaman macem-macem di sini teman-teman. Jadi udah kayak CV yang paling lengkap mengisi form pendaftaran ini teman-teman. Untuk upload dokumen biasanya di form terakhir itu. Oke, jadi dipersiapkan dengan baik teman-teman dan diteliti untuk isiannya, dan lebih baik konsultasi juga sama teman-teman yang sudah lolos ya teman-teman. Jadi untuk mengisi form pendaftaran ini pun kita nggak bisa asal-asalan ya teman-teman, harus kita pikirkan baik-baik, matang-matang apa yang akan kita tulis gitu ya. Itu seputar pendaftaran ya teman-teman. Harap benar-benar diteliti semuanya mulai dari awal, slide awal sampai akhir ketika kita ngupload proposal, isi kontribusi dan sebagainya, itu harus benar-benar kita teliti. Setelah mengupload, kalian harus pastikan lagi yang kalian upload itu udah benar. Silahkan di-download kembali teman-teman, ini saran saya untuk memastikan apakah yang kita upload sudah benar. Terutama untuk TOEFL ya teman-teman. TOEFL ini kan ada kalau nggak salah 2-3 lembar ya. Nah ini jangan hanya di-scan yang skor awalnya aja, tapi juga yang selanjutnya juga di-scan teman-teman, itu penting sekali. Sayang banget kalau nanti kita nggak lolos admin hanya gara-gara hal sepele atau keteledoran kita kayak gitu. Oke, itu aja untuk pendaftarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ketika mau mendaftar LPDP. Yang pertama tadi udah terjawab ya. Kita boleh nggak pakai LOE, non LOE gitu? Boleh teman-teman. Kita bisa pakai LOE, kita juga bisa nggak pakai LOE. Kalau nggak pakai LOE tadi kan kita harus mendaftar di 3 perguruan tinggi dengan prodi yang sama, serumpun ataupun sejenis. Nah, tapi spesialnya di tahun ini teman-teman, kalau kalian punya LOE, kalian bisa skip tes bakat skolastik. Kan tes LPDP ada 3 ya teman-teman. Tes administrasi, tes bakat skolastik, dan juga tes wawancara. Kalian bisa skip tes bakat skolastik, bisa lanjut langsung ke wawancara setelah lolos admin. Itu spesialnya tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan juga seperti itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan kedua, ini tentang TOEFL. Apakah kita bisa pakai TOEFL sembarang gitu ya? Pokoknya TOEFL itu enggak ya teman-teman. Untuk TOEFL itu udah ditentukan sama LPDP. Biasanya pakai TOEFL ITP. Jadi misalkan kita nggak lolos di tahap 1, apakah surat rekomendasi di tahap 1 ini bisa kita pakai lagi di tahap 2? Jawabannya bisa teman-teman, asal dalam tahun yang sama itu masih bisa kita pakai lagi. Jadi di tahap 2 teman-teman nggak perlu cari surat rekomendasi lagi gitu ya. Oke, pertanyaan yang paling banyak lagi nih, kita harus daftar LPDP dulu atau daftar perguruan tinggi dulu nih. Nah ini bisa dua-duanya teman-teman. Kalian bisa daftar LPDP dulu, bisa, berarti otomatis nanti non LOE ya teman-teman. Atau kalian bisa daftar kampus dulu, berarti kalian dapat LOE dulu baru daftar LPDP. Di sini poin plusnya dapat LOE itu baru daftar LPDP gitu. Itu akan memudahkan juga untuk upload berkasnya, karena itu banyak ya teman-teman yang saya bilang tadi. Apakah itu harus selesai dalam sekali waktu? Enggak teman-teman. Selama teman-teman belum mensubmit di finalnya, itu kalian masih bisa merubah data-data, bahkan data diri di awal. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan terbanyak tentang beasiswa LPDP. Nanti silahkan share di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan bahas ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Selamat berjuang teman-teman. Jangan menyerah ya. Mudah-mudahan tahun ini rezeki teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.